Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Insyaallah melanjutkan Bulughul Maram tentang bab izalati najasati wa bayaniha. Ini bab baru yang membicarakan tentang najis dan cara menghilangkannya. Sebagaimana diketahui bahwasanya najis ini adalah barang yang kotor, ya, yang kotor yang bisa membuat salat tidak sah. Tentu kotor yang sudah ditentukan oleh syarak. Kemudian najis ini ya, ada hukmiyah dan ada ainiyah. Hukmiyah adalah maksudnya yang nampak, yang ainiyah maksudnya yang nampak. Yang hukmiyah yang tidak nampak. Jadi ketika cara menghilangkannya, mensucikannya itu ketika najis yang ainiyah yang sudah hilang rasa, bau dan warnanya itu, maka dia jadi suci. Tapi yang hukmiyah ketika sudah hilang ya tanda-tanda najisnya itu berkerak kita, maka dia sudah menjadi suci. Kemudian izalah, menghilangkannya. Para ulama berbeda pendapat di sini. Jumhur mengatakan bahwasanya dia harus dengan air, tidak boleh dengan yang lain. Tapi mazhab Abu Hanifah ya, dan orang yang sepakat dengan beliau mengatakan bahwasanya cara menghilangkan najis ini boleh dengan cairan dan boleh dengan air dan cairan yang lain. Bahkan di kitab yang lain dengan yang benda yang keras pun boleh. Karena ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW ketika seorang itu berjalan, maksudnya berjalan dengan sandalnya, atau perempuan yang lanjutkan bajunya itu, fa inna turaba lahu tuhur, maka sesungguhnya turab, tanah baginya itulah mensucikannya. Turab ini kan tanah, ini kan bukan benda cair. Maka disitulah mazhab ini meluaskan cara mensucikan najis, wallahu a'lam. Dan ini merupakan keluasan bagi kita Islam. Jika memang enggak ada air, kita boleh mensucikan dengan hal yang dengan benda yang cairan lain, dengan benda yang cairan lain atau benda yang keras. Mengikut mentaklid pendapat Imam Abu Hanifah dan orang yang sepakat dengan beliau. Bab izalatin najasati wa bayaniha. Hadis yang ke-23 ini diriwayatkan oleh Imam Muslim At-Tirmizi, yaitu hasan sahih. Mereka meriwayatkan dengan sanadnya an Anas bin Malik an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khalla qala la akhrajahu Muslim at-Tirmidzi wa qala hasan sahih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang khamar, minuman yang memabukkan yang diubah menjadi cuka. Tuttakhadhu khalla, yang diubah menjadi cuka. Qala, beliau menjawab, la, tidak boleh. Diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi. Menurut Tirmidzi kualitas hadis ini hasan sahih. Selain menjadi ketentuan hukum, ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW menjadi sebuah nasihat dan pembelajaran. Contohnya hadis ini ketika beliau ditanya tentang khamar yang diubah menjadi cuka, kasusnya ini adalah ketika Abu Qatadah bertanya kepada Rasulullah, di mana dia ada anak yatim yang mewarisi khamar. Jadi ketika ayat turun tentang pengharaman khamar, maka Abu Talhah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau saya ubah menjadi cuka? Maka Rasulullah, la, tidak. Ulama berbeda pendapatnya dalam menafsirkan hadis ini. Yang pertama adalah mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan mengubah khamar menjadi cuka tidak dibolehkan, karena menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad cuka yang terbuat dari khamar hukumnya najis. Oleh karena itu cuka tersebut tidak boleh dikonsumsi. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika
khamar tersebut diolah dengan tangan atau dengan zat kimia, ya, maka dia menjadi najis, tetap najis. Maka kalau najis berarti tidak boleh dikonsumsi. Begitu juga di mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Berdasarkan hadis ini. Baik. Kemudian menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, cuka yang terbuat dari khamar hukumnya suci karena telah berubah wujud dan tidak memabukkan. Jadi ketika yang Imam Syafi'i dan Ahmad, jadi ketika dia terubah dengan sendirinya, seperti khamar ini dari hawa panas menuju kemudian dipindah ke hawa dingin, dia berubah jadi cuka, maka ini dibolehkan. Atau dengan sendirinya, kuncinya dengan sendirinya, tidak ada campur tangan manusia. Kemudian dari di panas, kemudian berubah suhu atau dengan waktu yang lama berubah sendiri menjadi cuka, karena mereka logikanya begini, yang mengubahnya itu adalah Allah, yang mengubahnya adalah Allah dengan sendirinya, gitu ya, adalah Allah, bukan manusia. Maka dia menjadi suci dan boleh dipakai cuka tersebut. Di mazhab Imam Malik Abu Hanifah ini dia mengatakan bahwasanya ketika dia diubah dengan sendiri, diubah sendiri dan dia berubah dengan sendirinya, diubah dengan campur tangan manusia, dia tetap suci. Dan Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma uhilla lakum at-thayyibat, al-yawma uhilla lakum at-thayyibat. Begitu juga sebuah hadis dari Rasulullah SAW, ni'mal idam wal khal. Jadi di sini tidak ada secara zahir mengatakan bahwa najis, gitu. Nggak ada secara zahir mengatakan bahwa ini bercerita tentang najis, tidak ada. Oleh karena itu di mazhab ini mengatakan dia tetap suci. Tapi jadi di sini perbedaannya ketika ada campur tangannya. Tapi ijma' ulama, konsensus ulama, ketika khamr itu berubah dengan sendirinya, baik di mazhab-mazhab yang ada ini, dia boleh disuci dan boleh dikonsumsi. Baik, bagaimana dengan hukum yang lainnya? Di sini ada fatwa MUI 25 Mei 2023, yaitu etanol. Tentang etanol. Etanol minimal 1%, mengandung etanol minimal 1%, maka dia najis, kata fatwa MUI Indonesia. Di bawah 1% yang direkayasa, dia tidak boleh, haram atas dasar sadud dzari'ah. Kemudian cuka yang berasal dari khamar dengan rekayasa atau dengan sendirinya halal dan suci, sama dengan pendapat ulama kita terdahulu. Begitu juga dengan ragi yang sudah hilang rasa, bau dan warnanya, ini boleh dipakai. Kemudian boleh, karena ada sebuah asar riwayat bahwasanya Umar mengatakan boleh beli cuka dari Yahudi dan Nasrani. Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani kan otomatis kan tempat mangkok itu kan najis, ada khamar tadi. Tapi kita dibolehkan membeli cuka dari mereka. Ini menunjukkan bahwa ia suci, dia suci. Kemudian antara dua pendapat ini memang mempunyai dalil masing-masing, ya. Kalau kita melihat dari sudut dzari'ah, ya, ketika khamar itu disuruh dijauhi fajtanibu, dan ketika khamar dibiarkan saja di rumah, maka khawatir nanti iblis datang menggoda dia untuk meminumnya. Iblis ya jadi menjeroda, mengalir di darah manusia. Jadi oleh karena itu maka mazhab mengatakan suci. Kalau diubah cepat menjadi khamar dan menjadi cuka, maka ini dibolehkan. Begitu juga dari hadis ini, para ulama juga beristidlal bahwasanya istihalah itu dibolehkan, walaupun yang jumhur mengatakan tidak boleh berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah melarang memakan jallalah. Jallalah itu binatang yang suka makan najis. Dan pendapat Abu Hanifah al-Zahir, dan ini dipilih oleh Ibn Taimiyah, bahwasanya dia boleh, karena kalau sudah hilang rasa, hilang bau dan warnanya, kalau dia sudah suci, nggak ada lagi bekas sebelumnya,
maka istihalah perubahan suatu benda yang najis, satu benda yang najis, satu benda yang tidak najis, kemudian dicampur, diolah sehingga dia menjadi suci, maka ini dibolehkan. Ini keluasan dalam Islam ya, karena dengan canggihnya zaman sekarang, insyaallah kita boleh berpegang dengan pendapat ini. Ya, salah satu dalil mereka adalah juga wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Jadi kalau sudah menjadi thayyib halal. Wallahu a'lam. Mungkin ini penjelasan pendek, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.